ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وسلطاتنا وذي الحقوق علينا ووالدنا وولدنا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب ومشايخي ومريدي وصالح فرهم على هدينا وعلى كتب صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين, para kiai, para guru, para ustaz, ustazah, orang-orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, para pengurus jamaah, ikhwah dimanapun berada, alhamdulillah, kullu aam wa antum bi khair. Kita berharap kepada Allah, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang kembali kepada fitrah, jadikan hamba yang mendapatkan kemenangan sebenar-benar kemenangan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam teruntai, teruntuk, terkhusus kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setelah selesai kita berjibaku, berjuang bersama-sama, bermujahadah dalam indahnya Ramadan dengan siam dan qiyamnya, maka sekarang ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Syawal kita berharap bahwa kita betul-betul menjadi pribadi yang Syawal artinya menaik dan meningkat, ketakwaan kita meningkat, keimanan kita meningkat, keyakinan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada hari ini kita akan mulai melaksanakan iftitah atau pembukaan kembali majlis bulanan kita, majlis membahas tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka insyaallah setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang adab-adab seorang muallim, adab seorang pelajar, adab seorang pengajar Al-Quran, maka pada malam hari ini kita akan memulai masuk kepada bab tentang muta'allim. Kalau muallim itu artinya pengajar, kalau muta'allim itu artinya yang belajar. Muallim itu pengajar, muta'allim itu pelajar. Ada pengajar, ada pelajar. Mana yang paling baik? Tentunya dalam sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebenarnya yang paling baik menurut urutannya adalah dia yang mau belajar dulu. Setelah sampai kepada tahap muallim baru dia mengajarkan. Jadi artinya ada proses pembelajaran di situ. Karena kita tahu law kana al-ilmu yudraku bil muna ma baqiya fil ardi jahil, bahwa jikalau di dunia ini ilmu didapatkan dengan cara menghayal, maka tidak akan ada orang yang bodoh. Kalau ilmu hanya didapatkan dengan cara, kalau bahasa Palembang temenong bae, temeguk-meguk bae no, tiba-tiba dapat ilmu.
Insya Allah profesor doktor kalau jamaah di sini. Ngapa? Karena kita ini ahli temenong kalau insya Allah. Nah, tetapi ternyata tidak, bahwa ilmu itu didapatkan dengan bil kasbi, dengan usaha. Kalaulah harta yang didapat, harta yang derajatnya itu di bawah ilmu saja, harus diusahakan untuk mendapatkannya. Apalagi ilmu yang tingkatannya paling tinggi di muka bumi di semesta ini adalah ilmu. Karena iman pun harus dengan ilmu, akhirat pun dengan ilmu. Maka berarti kalau harta mendapatkannya harus dengan usaha, maka berarti sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta juga harus didapatkan dengan cara berusaha. Maka kita belajar, maka benar sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, sekarang apa saja adab-adab bagi seorang yang ingin belajar? Maka kita akan membaca kitab Al-Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil muta'allimi. Ay hada faslun fi bayani adabil muta'allimi. Ya, ini bermula ini satu fasal, yaitu menyatakan tentang adab-adab seorang pelajar, secara khusus yang mau belajar Al-Quran. Pelajar secara umum, tetapi dalam konteks karena kita membahas kitab tentang Al-Quran, maka berarti pelajar Al-Quran, santri-santri yang mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua apa yang telah kita bahas, kita sebutkan pada adab-adab seorang guru, fi nafsihi adabun lil muta'allimi, juga pada saat yang bersamaan itu juga adab bagi seorang pelajar Al-Quran. Artinya untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pelajar, ada beberapa poin yang kita itu harus sama. Apa? Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa seorang pengajar itu di depan muridnya dia harus tersenyum, membagi kebaikan, harus adil. Adil dalam artian bahwa misalnya seorang murid kalau membaca Quran itu untuk disimak oleh guru itu misalnya 5 menit, maka untuk siapapun sampai akhir harus 5 menit. Dengan alasan bahwa jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan atau terzolimi di situ. Jangan mentang-mentang ini Ustadz ada anaknya disuruh bolehlah jadi karena dia pengen cepat disuruh 3 menit balik langsung, atau karena dia senang kepada seorang dijadikan 7 menit sementara yang lain itu kemudian nunggu sehingga kemudian jadi 3 menit. Tidak seperti itu. Maka itu contoh. Kemudian seorang muallim itu harus memperlakukan muridnya sebagaimana dia memperlakukan anak-anaknya sendiri. Sebagaimana dikatakan bahwa salah satu ciri dari guru yang berhasil adalah setiap murid merasa bahwa dia yang paling disayang oleh guru tersebut. Kiai yang berhasil, muallim itu yang berhasil adalah setiap murid, ada 40 murid, 40 menyatakan bahwa aku adalah orang yang diistimewakan oleh guruku. Dan kita, bapak-bapak dulu mungkin yang kita sekolah rakyat atau naik kemudian SD SMP mungkin sampai BA, maka kita pasti pernah bertemu dengan sosok guru yang seperti ini, menyenangkan, memang melayani dengan hati, kemudian tulus, kemudian ketika di depan kita seolah-olah dia tidak pernah punya masalah. Terus setiap kita pasti punya mendapatkan porsi perhatian, sehingga setiap murid itu merasa dia yang diistimewakan oleh gurunya. Maka kalau setiap murid merasa seperti itu, ini profil guru yang ikhlas, guru yang tulus, dan guru yang berhasil. Tapi kalau ternyata ada yang merasa bahwa yang ini disayang, itu kemudian tak disayang, maka itu buat profil guru yang tulus dan ikhlas. Maka seorang pelajar pun ketika dia belajar, maka dia tidak pernah membeda-bedakan seorang guru. Ini aib, termasuk aib seorang pelajar dan tidak mendapatkan berkah. Dia suka memilah-milah guru ataupun membanding-bandingkan guru. Bapak dan Ibu, kita sebagai wong tua tersinggung, bapak nih, cobalah cak bapak itu no, ngapa lemah bapak itu lemah. Nah, tersinggung kita sebagai bapak atau ibu kita, bunda kita,
umak kita, mak kita, ummi kita, apapun bahasanya, mungkin mami misalnya di sini. Kemudian dibilang ternyata, masakan ibu ini dah lemak, lemaklah masakan di warteg sana, tersinggung. Kau ke warteg kelas itu, dah usah balik lagi. Ini ternyata kita tidak mau dibeda-bedakan. Maka aib bagi seorang anak untuk membanding-bandingkan orang tuanya dengan yang lain. Termasuk adalah aib bagi seorang pelajar manakala dia membanding-bandingkan satu guru dengan guru yang lain hanya gara-gara ternyata guru ini tak sesuai dengan seleranya. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kita sebagai muta'allim, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar, kita ini santri semua. Apakah kita mungkin ada yang 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, atau 15 tahun ke atas? Pokoknya kalau kita di depan guru, di depan kitab, maka kita muta'alim, kita pelajar. Maka sebagai pelajar, terkadang kita senang dengan karakter. Karena kita ini orang Palembang biasanya hobi penesa. Kalau pengennya ustaz tuh yang, ustaz payu carikan yang lucu-lucu dikit. Sementara ketika yang datang itu, yang datang yang ngajar ustaz yang seriusnya. Bukan tidak senyum, tapi serius. Dia tidak suka canda misalnya. Maka kemudian ini guru, kemudian dibanding-bandingkan dengan guru yang banyak penesannya, yang humorisnya. Sehingga kemudian dia lebih mengistimewakan guru yang sesuai dengan kehendak dan karakter dirinya dia ikuti. Maka ini alamat cikal bakal bahwa ilmu itu akan kurang berkah. Karena mengapa? Karena kebaikan sebagaimana doa. Sebagaimana doa itu Allah ijabahkan lewat mulut siapapun. Potensi ini mulut yang lain itu berpotensi untuk dijabah Allah. Maka berarti setiap mulut dari guru yang manapun, yang guru tersebut mungkin sama sukunya dengan kita, mungkin beda sukunya dengan kita. Kita orang Sumatera kedatangan guru dari Jawa, tak senang ada guru dari Jawa. Kita orang Palembang datang guru dari Padang, tak senang. Tak seperti itu. Hatta guru dari Nigeria sekalipun, dari New Zealand sekalipun, kalau dia datang ngajar kepada kita, maka kita seperti jenazah di depan mereka. Maka berarti jangan milih-milih guru. Karena orang yang memilih-milih guru, maka berarti dia sudah membatasi dirinya, sehingga dia ibarat gini Pak. Ini ada potensi kita terlihat. Kemudian ketika kita memasangkan tirai untuk diri kita sehingga cahaya tidak bisa masuk. Orang yang memilih-milih kebaikan karena yang membawanya itu bermacam-macam, kemudian seolah-olah dia dari potensi cahaya tersebut dia tutup dengan tirai sehingga dia tidak kena cahaya. Karena kita tidak tahu bahwa Ustadz A potensi benarnya yang dia bawakan 90, ada Ustadz B yang membawakannya mungkin 91, ada 92, terus seperti itu. Maka jikalau kita memilih-milih guru, maka berarti kita sudah membatasi diri kita dengan tirai, dengan hijab, sehingga cahaya hidayah itu kemudian tidak masuk pada diri kita. Kebaikan boleh jadi datang dari guru yang kita suka, tapi kebaikan banyak juga muncul dari guru yang kita kurang srek kepadanya. Maka berarti bagaimana sikap kita? Sikap kita khudz ma safa wa da' ma kada. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Yang keruh itu misalnya apa? Mungkin kita menganggap merasa kita sudah soleh, kemudian ustaz ini tidak sesuai dengan pendapatku. Itulah aib tantangan seorang murid. Dia berupaya kalau sudah tidak ikhlas Pak, kalau sudah kebencian sudah meliputi hati seseorang, dia berupaya untuk mencari aib dan kekurangan orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Maka bab pertama dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau menyatakan bahwa seorang yang ketika menjadi muta'alim, menjadi seorang santri, bab yang paling pertama adalah dia menjaga hatinya. Al-Imam An-Nawawi Bapak-bapak, dalam salah satu kitab, bagaimana salah satu biografi menceritakan bahwa Imam Nawawi itu kalau beliau mau talaki kepada guru-gurunya, berangkat ngaji bermaksud gitu. Berangkat ngaji ke guru-gurunya, beliau tasaddaq bima tayassar.
Beliau itu bersedekah dengan dengan uang yang tak terlalu banyak lah maksudnya, tapi setiap hari dengan kadar yang sedang-sedang saja. Misalnya kalau kita berangkat, Imam Nawawi punya uang, misalnya kalau kita 5.000 sedekahnya 10.000. Setiap mau talaqi, setiap mau berangkat ngaji, setiap mau belajar kepada gurunya, maka Imam Nawawi sebelumnya beliau sedekah 5.000 kah, 10.000 kah, atau 2.000 kah. Terus setelah sedekah kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan mata ini melihat aib atau kekurangan guruku, sehingga guruku itu sempurna di depanku. Dan jangan sampai ya Allah ini telinga ini mendengar aib kekurangan guruku, sehingga guruku itu menjadi orang yang tak tercela. Dan jangan sampai ya Allah jadikan ada orang yang menceritakan aib-aib guruku kepadaku. Maka Bapak dan Ibu, salah satu profil santri, murid, pelajar, siswa yang berhasil adalah dia yang sangat-sangat mengagungkan gurunya. Bukan mengkultuskan laju pecah Nabi, bukan. Adonian Pak menbaso kita tuh agam, agam luar biasa. Ada kan? Kita akan temukan ada santri-santri yang ketika dia ketemu dengan gurunya tuh dipandang dengan pandangan kasih sayang. Itu senyum kepada gurunya, itu khidmah kepada gurunya. Masya Allah, itu ada Pak. Di sekeliling kita banyak. Dan tidak sedikit juga ada orang yang ketika datang gurunya dia cuek, dia biasa baik. Guru datang masih merokok. Yang seperti ini mungkin dia merasa lebih hebat dari gurunya, merasa tak butuh, atau merasa gurunya di bawah dirinya. Mungkin gurunya lebih pada aspek ekonomi dari gurunya banyak. Tapi banyak betapa profil-profil santri yang betul-betul tulus, dia memandang gurunya dengan pandangan haibah, dengan pandangan kasih sayang. Maka Imam Nawawi mencapai derajat tinggi di depan Allah karena ta'zimnya kepada gurunya luar biasa. Sebagaimana hadis, dalam salah satu hadis kan seperti nyatakan, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tuamu, kepada ayah bundamu, maka anak-anakmu niscaya akan berbakti kepadamu. Jadi kira-kira kalau kita punya anak mengal-ngal, tak galak dengarkan nasihat, jangan salahkan anak. Curigai kita diri sendiri dulu. Jangan-jangan kita dulu kepada orang tua banyak bikin kesal orang tua. Mungkin baik, wallahu a'lam. Sekedar mengingatkan untuk saya terutama. Mungkin ketika saya memberikan nasihat, anak saya tak mendengar, ini pacak ngomong segala macam. Itu dasar, jangan marahi anaknya langsung. Oh iya, aku dulu neman dinasihati orang, sering dinasihati orang tua saya sering bantahnya, sering ngelesnya, sering larinya, mending main daripada disuruh-suruh orang tua misalnya. Maka berarti kalau ternyata ada orang tua yang anaknya patuh sekali kepadanya, berarti bisa dipastikan ini orang tua ketika kecilnya dia sangat bakti kepada orang tuanya. Guru Bapak dan Ibu mempunyai martabat yang sama dengan orang tua. Orang tua itu menyelamatkan dunia kita, sementara guru itu mereka akan menyelamatkan akhirat kita. Maka berarti kata Imam Al-Haddad bahwa ternyata bahwa kamu punya dua orang tua atau tiga orang tua. Yang pertama, orang tua yang dengan sebabnya engkau lahir di dunia ini, yaitu orang tua secara nasab. Yang kedua, orang tua yang menitipkan anaknya kepadamu. Siapa dia? Mertua. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkan ilmu kepadamu. Itulah guru-guru kita. Maka kalau hadis ini berlaku secara umum, ketika kita bakti kepada orang tua, maka berarti ketika kita bakti kepada guru, maka murid-murid pun akan bakti kepada kita insyaallah. Hakadha, itulah hukum yang sebab akibat yang Allah berlakukan di muka bumi. Maka Imam Nawawi betapa beliau amat sangat menjaga hatinya di depan gurunya. Jangan sampai membuat gurunya marah, jangan sampai membuat gurunya merasa terhina, jangan sampai dirinya mendengar kekurangan-kekurangan gurunya. Padahal kalau mau dibilang Pak, guru itu juga manusia, pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Tapi Imam Nawawi sangat wanti-wanti, ya Allah, jangan sampai aku mendengar kekurangan guruku, atau ada orang yang sengaja nak menceritakan aib guruku kepadaku. Minta nian ya Allah, minta nian. Sampai beliau bersedekah. Nah ini bapak-bapak, berarti
kita kalau nak majlis taklim minggu depan mungkin ada ustaz siapa, Ustaz Adi Bakhtiar, Ustaz Bito misalnya, ustaz siapapun, nak datang ustaz mah kita sedekah dulu. Sedekah ke masjid kah, sedekah ke kawan kah, sedekah ke siapapun kah, dengan niatan sama dengan niatan doa Imam Muslim tadi. Ya Allah, jangan sampai diriku, mataku, telingaku mengetahui kekurangan guru, dan jangan sampai ada orang yang menceritakan kekurangan guru kepadaku. Maka ini salah satu contoh profil murid-murid yang insya Allah diberikan kebaikan. Ini tidak Pak, merasa kemudian datang kuliah di luar negeri 5, 6, 7 tahun, 10 tahun, gurunya S1, kemudian muridnya pas balik lah S3, dapat kamlot misalnya, dapat mumtaz, beasiswa luar biasa, kemudian gurunya dianggap biasa, disalami cak biasa salaman dengan kawan, bahkan mungkin dia dijelek-jelekkan. Na'udzubillah. Yang seperti ini Rasulullah tidak akan ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridha. Siapapun engkau, manakala engkau punya membuka kitab 110.000 kitab yang kau buka, tapi pasti diawali dengan alif ba ta sa 1 2 3 A B C D, dan mereka adalah guru-guru pertama kita. Hati-hati. Ada cerita dan betul terjadi. Di satu saat, di satu masa, di zaman dahulu ada orang soleh. Dia soleh dan dia masyhur di kampung tersebut, di kota tersebut sebagai guru yang hebat. Dia, kalau bahasa kita nih kan, ustadznya tuh ustadz milenial yang punya nama yang sudah besar saat itu. Maka dia punya guru hebat-hebat. Kemudian satu saat ternyata dia kena penyakit. Yang penyakit ini ternyata dia berobat tak sembuh-sembuh. Ke tabib ini, ke rumah sakit ini, minum obat ini tak sembuh-sembuh. Akhirnya didatangkan semua gurunya yang hebat-hebat, yang masyhur, yang luar biasa, itu didatangkan. Ketika didatangkan mereka mendoakan, ternyata ini sang murid yang ustaz terkenalin juga tak sembuh. Akhirnya ada salah seorang hamba Allah, waliullah, dimintai doa, kata beliau, aku tak pacak doakan dia. Tapi dalam penglihatanku, kata beliau, menurut ilham yang Allah bisikkan kepadaku, bahwa ini anak punya guru yang guru ini tak ridha kepadanya. Akhirnya dicari, misalnya dia ini di Palembang, misalnya guru ini Fulan bin Fulan, dia datang dari Sekayu situ, dari Musi Banyuasin, dicari ustadz yang dari Sekayu situ, yang besar-besar, dipanggilkan gurunya, didoakan belum sembuh. Ngapa belum sembuh? Kata sang wali, belum bertemu di gurunya. Pasti masih ada sikap guru yang belum ridha padanya. Akhirnya cari di dalam, di pelosok Mubah bertemu, di dusun gedenya yang dia pernah tinggal di situ. Itu gurunya pertama. Datang gurunya pertama. Ini guru terakhir yang paling pertama mengajar kepadanya. Yang orang tuh ya bajunya sangat membalut bahasa kita tuh batik buruk, KPPC, tidak dipandang orang lah. Jadi kalau datang itu istilahnya, kalau datang tak menggenapi, hilangnya gue tak dicari orang. Kemudian akhirnya datang. Akhirnya sang murid minta maaf. Ini guru yang dia pernah menyakiti hati gurunya, merendahkan. Karena dia pernah remehkan guru itu sehingga gurunya tersinggung, menangis dalam hati, kemudian mengadukan kepada Allah. Ya Allah, aku tak ridha pada anak ini. Semenjak itu maka dia sakit tak sembuh-sembuh. Susah Pak, nazaknya sakaratul mautnya susah. Ya akhirnya kemudian kata sang wali, inilah yang dia sakiti. Maka diminta doa. Minta maaf, didoakan guru yang tak dipandang orang sama sekali. Padahal ini ustadz yang besar, yang hebat, yang viral, yang luar biasa, didoakan oleh guru yang kecil ini, yang kaleng-kaleng lah kalau bahasa anak sekarang. Didoakan, diusap, akhirnya ini sembuh. Ya ikhwan dimuliakan Allah. Pelajarannya adalah bahwa ternyata kita tidak bisa memandang seseorang bahwa mentang-mentang kita merasa kita mungkin dulu kita di dusun, kita dari Pali, Musi Banyuasin, dari Kayagung, dari Kombreng, dari Lampung, dari mana-mana, kemudian kita hijrah ke Palembang jadi orang hebat, sugih, profesor, doktor segala macam, tapi dengan ilmu kita kemudian kita merendahkan guru yang telah membuka cakrawala kita. Hati-hati. Membahas kita burutan itu harus dengan fisik. Burutan itu salah satu maknanya jangan sampai kita ini kena tulah.
Jangan sampai kita ini kena hal yang kemudian mereka tak ridho, Allah pun tak ridho. Karena kalau guru pada posisi orang tua, maka ketika orang tua tak ridho kepada kita, maka Allah pun tak ridho. Berarti ketika seorang guru pun tak ridho kepada kita, maka jangan sampai Allah pun tak ridho kepada kita. Maka kita berharap Bapak dan Ibu, bagaimanapun hebatnya kita, kayanya kita, masyhur terkenalnya kita, maka rendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada guru-guru pertama kita, wabil khusus kepada guru-guru pertama kita, entah itu SD kah, SMP kah, sanawiyah kah, ibtidaiyah kah, wabil khusus kepada guru Quran kita, karena mereka lah yang mengenalkan alif ba ta kepada kita. Hakadha. Maka kata Imam An-Nawawi, beliau menyatakan bahwa bagi seorang muta'alim wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wa istithmarihi, atau kama qala, bahwa patutlah bagi seorang pelajar Al-Qur'an itu bahwa dia membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari minal adnas, dari segala bentuk kekotoran hati, sehingga bagi dia untuk gampang sekali menerima Al-Quran, gampang sekali baginya untuk menjaga menghafal Quran, gampang juga untuk mendapatkan buah daripada Al-Quran. Bapak dan Ibu, bahwa ketika seseorang itu bersih dirinya, bersih jiwanya, bersih raganya, maka gampang sekali dia akan mendapat menerima Al-Quran. Disampaikan bahwa sesungguhnya hati kita ini kan seperti satu bangunan atau istana, yang kemudian istana ini siap menerima tamu siapa saja. Kemudian tamu itu datang bersemayam 1-2 hari, kemudian tamu itu keluar. Kenapa? Karena ketika tamu itu melihat masuk ke dalam istana, ternyata istananya banyak sekali kotoran, berdebu, kusam, angker, banyak sampah. Banyak bahasa kita tuh banyak sarang laba-laba. Siapa yang nyaman? Datang bertamu, diundang, payo diaturi ke rumahku. Jengok rumah kami yang mengundang, ternyata ala kada lama rumah Ustaz Iqbal itu, ya bau kucing, bau ayam. Di situ ada musang misalnya, di situ ada laba-laba, di situ ada apa, di situ ada rimau, di situ ada kotoran, tidak pernah disapu. Sejam lah mau gino, langsung minta izin balik. Kenapa? Karena tak nyaman. Maka satu bangunan, satu ruangan itu ketika dibersihkan, tamunya akan nyaman. Tamu itu bernama ilmu, dan ruangan itu bernama hati. Maka ketika hati dibuka, dibersihkan dari segala jenis kotoran, maka tamu yang bernama Al-Quran itu betah berlama-lama di dalam hati kita. Nyaman dia di dalam kita, nyaman dia bersama kita. Maka benar bahwa dikatakan salah satu doa dari Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, beliau menyatakan, Allahumma khudh min qulubina ma la yurdik waj'alha safiyalak. Ya Allah, dari hati kami ini, ya Allah, cabutlah segala bentuk hal yang Engkau tidak ridha, ya Allah, dan kemudian jadikan hati kami ini betul-betul safiyah, jadikan hati kami betul-betul murni, bersih. Dan itu ketika murni dan bersih, itu siap untuk menerima segala perintah-Mu. Maka dikatakan Imam Nawawi bahwa orang yang pengen menghafal Quran, kaget dulu dia IQ-mu berapa, cepat nangkap atau tidak. Nomor 2, yang paling pertama kata Imam Nawawi, bersihkan hatimu dari segala jelaga-jelaga hati, maka insya Allah kamu akan gampang menerima Al-Quran, gampang menghafalnya, juga akan gampang mendapatkan buah daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang kita sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya di dalam hati ada segumpalan darah, yang darah itu kalau baik dia akan baik, sampai akhir hadis. Intinya adalah membasuh kita, Pak, hati baik penemu baik, hati buruk penemu juga buruk. Hati baik penemu baik itu maksudnya bagaimana? Sangat umum. Kalau hati kita baik, Al-Quran gampang masuk. Ustaz, aku tidak hafal, tapi apa yang disampaikan yang ceramah kemarin itu membekas dalam hatiku. Itu juga berkah daripada hati yang baik. Karena apa manfaatnya banyak hafalan, tapi terhadap nasihat kebaikan kita menolak. Lebih baik kita hafal sekadarnya, terutama hafal Fatihah sebagai rukun, tapi ketika sampai nasihat kita laksanakan benar-benar.
Dan orang-orang terdahulu itu seperti itu. Bahwa mereka itu zaman dahulu itu, kata Rasulullah SAW, akan datang satu zaman yang kalau sekarang itu kata Rasulullah bahwa kalian itu saat ini sedikit ilmunya nanti gampang melaksanakannya. Akan datang satu masa kata beliau yang punya ilmu banyak, yang baca Quran banyak, yang khutbah banyak, yang berceramah banyak, tapi ketika mengamalkannya sangat minim. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Maka kita berupaya bahwa mudah-mudahan yang dihafal banyak, yang diamalkan juga banyak insyaallah. Ini bagian bagi kondisi yang ideal dalam menuntut ilmu. Maka kata beliau, perbaikilah hatimu, karena sesungguhnya juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengambil satu perumpamaan, dinyatakan waqad ahsanal qailu biqaulihi, sungguh benar ada orang yang mengatakan ungkapan seperti ini, yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liziraah. Kata Imam Nawawi menyatakan, mengambil satu pantun dari orang Arab, kata beliau seperti ini, bahwa ilmu itu akan menjadi gampang menerima manakala hatinya baik. Sebagaimana kalau ada tanah yang subur itu bisa bagus untuk dibuat pertanian atau persawahan. Tanah yang subur bagusnya untuk dibajak, untuk ditanami. Maka hati yang subur itu bagus untuk diberikan ilmu di situ. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, ternyata pantas kalau orang-orang dahulu itu mengajarkan, kata Imam Malik, sebelum engkau belajar ilmu maka belajar adab. Itu bagian daripada hati kita supaya kita menata hati kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, zaman dahulu ada orang nih, ada ceritanya nih, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sudah datang tuh sudah alim kepada Syekhana Khalil Bangkalan radhiyallahu taala anhum. Maka setiap ngaji Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini, beliau masih bujang saat itu, masih belasan. Maka setiap Syekhana Khalil Bangkalan ngajar. Apa tugas Hadrat Syekh Haji Asy'ari? Apakah ngajar? Apakah belajar? Tidak. Beliau tidak boleh ikut ngaji. Apa kerja beliau? Disuruh membersihkan kuda. Dari kotorannya dimandikan, dicarikan rumput, selesai kan kotor tuh dari membersihkan kuda, selesai pakai baju, pakai apa segala macam, berangkat nak ngaji. Pas datang kata Hadratus Syekh Syekhana Khalil Bangkalan, alhamdulillah pengajian kita selesai, kita tutup dengan alhamdulillah. Terlewat hari ini kata beliau, tunggu besok bersihkan kuda lagi, dicarikan rumputnya, dibersihkan kotorannya, dimandikan, selesai lebih cepat dari sebelumnya. Setiap beliau datang, kata kalau Syekh Khalil Bangkalan, kita tutup pengajian kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus seperti itu, tidak pernah ngaji sampai balik, tidak pernah baca kitab di depan Syekh Khalil sampai balik. Sampai satu saat kemudian datang seorang kiai besar, minta, kata kiai besar ini, ya Syekh Khalil, aku pengen cari jodoh untuk anakku dari murid-murid Anda. Oh, ada, kata beliau. Nah, bayangkan kiai ini kan dia datangkan adalah santri yang papaici, yang masya Allah, yang profil santri lah. Tiba-tiba kata beliau, panggil Hasyim Asy'ari, panggil Hasyim, panggil. Datang dalam kondisi masih seperti membersihkan kuda, Pak. Dari masih ada kotorannya, kemudian masih belum mandi, masih. Kata beliau kepada kiai yang cari anak, nah itu jodoh anak. Tersinggung mana anakku ditunjukkan yang mak ini. Kau tak tahu, kata Syekh Khalil, kaget kau akan tahu. 3 hari 4 hari ke depan kau akan tahu kualitasnya. Maka kemudian diceritakan apa yang diceritakan, bahwa beliau kemudian bermimpi, di mimpi tersebut bertemu dengan Nabiullah Khidir, diajarkan ini sampai 3 malam berturut-turut. Yang pendapatan beliau 3 malam berturut-turut bertemu Nabiullah Khidir ini mengalahkan teman-temannya puluhan tahun. Masya Allah. Setelah itu ya dinikahkan dengan itu, masya Allah. Nah, ikhwan dimilahkan Allah, bahwa ternyata memang zaman dahulu tuh orang mengkaji hati dulu. Maka benar ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Qasim. Imam Abdurrahman bin Qasim ini salah satu muridnya Imam Malik.
Imam Malik ini punya banyak murid, salah satunya Imam Syafi'i. Tapi di antara murid beliau juga ada bernama Abdurrahman bin Qasim. Kata Imam Abdurrahman bin Qasim ini, wallah, kata beliau, saya belajar berkhidmah kepada Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun ini saya bagi dua. 20 tahun ini saya belajar, 18 tahun saya belajar adab kepada Imam Malik. 2 tahunnya saya belajar ilmu. Apa kata beliau? Ya laitani, kata beliau, ja'altul muddata kullaha lil adab. Andaikan saja kalau waktu bisa diputar, kata beliau, 20 tahun ini semuanya 20 tahun ini aku belajar adab kepada Imam Malik, tak usah belajar ilmu. Nah ini ikhwan dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa ternyata betul al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu jauh melebihi ilmu. Karena kenapa? Karena ada orang yang ketika dia beradab otomatis dia sudah punya ilmunya. Tapi kalau ada orang punya ilmu, akan amat sangat dipengaruhi bagaimana dia punya adab atau tidak. Maka ber-Al-Quran di dalam dada seseorang. Ada anak kita ajari Al-Quran, maka sebelum kita ajari dia Al-Quran, kita ajari bagaimana adab seorang santri. Adab kepada kitab, adab kepada Quran, adab kepada orang tua, adab kepada pakaian, adab kepada ngaji, adab kepada masjid, adab kepada guru, adab kepada segala macam. Dan ketika itu diajarkan, maka itulah akan melahirkan generasi yang terbaik. Saya pernah cerita dengan teman-teman. Ini teman alumni Lirboyo. Ustadz, kami ini sama ustadz kami ketika kami ngaji atau belajar, kalau ada waktu 1 jam, Ustadz, 1 jam itu dibagi 2. 1 jam itu setengah jamnya itu tawasul Fatihah kepada guru-guru, setengah jamnya baru belajar. Pakam kata, sampai Fatihah kepada guru itu sampai setengah jam. Tapi hasilnya kelihatan, alumni Lirboyo tidak katik, pakam kalau Masya Allah, berkah adab kepada guru. Nah ini jangan kena Fatihah kepada guru dengan nama guru bela lupa. Siapa yang nama guru itu? Itu nama bapak itu yang galak nabok itu nama itu yang diingat kayak buruk-buruk kayak bagi dia. Padahal yang salah dia. Tak galak dia nabok kira-kira. Ya ikhwan dimuliakan Allah, ma'mano dunia ini. Maka wajar kalau di akhir zaman dunia ini panas, bukan panas matahari, panas kondisi kita. Karena kita lihat betapa banyak anak-anak murid kita sedih mengkondisikan supaya tidak taat, tidak respect, tidak hormat kepada guru. Ada salah dikit gurunya didatangi. Ada anaknya kemudian dimarahi, datang siapa nama gurunya? Kayak ke WA. Gurunya di WA, mana Pak Guru segala macam. Merasa bahwa gurunya itu sudah bikin masalah untuk anak-anaknya. Padahal yang bermasalah adalah anaknya sendiri. Maka ini akhwan, maka bab yang pertama yang diajarkan Imam An-Nawawi bagi kita adalah bagaimana cara kita membersihkan hati kita sehingga Al-Quran gampang sekali menyapa masuk dalam diri kita insyaallah. Kemudian yang kedua, faslun, kata Imam Nawawi, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa istashharat siyanatuhu. Dalam bahasa yang sederhana, kata Imam Nawawi, demi kualitas yang baik, maka mestinya seorang itu belajar memang yang kita sudah tahu kredibilitasnya, kualitas kequranannya. Kira-kira mah ini Pak, ada kita tahu ada guru yang terkenal, Masya Allah dia terkenal Qurannya, maka insya Allah lebih selamat. Sama seperti ini Pak, kadang ada orang nak masukkan ke sekolah atau pesantren, kadang pesantrennya itu maaf ya, boleh jadi ini bisa didebatkan, ini baru setahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau nak selamat Pak, maksudnya lebih terjamin, masukkan ke pesantren umurnya sudah 80-90 tahun Pak. Ngapa? Karena mereka sudah pengalaman. Tak usah menyebutkan nama. Pesantren kalau dia baru bagus, banyak pesantren baru yang bagus itu Masya Allah. Tapi kalau kita pengen bahwa yang sudah berpengalaman puluhan tahun, ya kita pilihlah pesantren yang sudah di sini. Pesantren Indonesia itu ada yang 40 tahun ke atas, ada yang 70 tahun ke atas, ada yang 100 tahun ke atas Pak. Bukan berarti yang baru itu jelek, enggak. Maksudnya supaya kita hilang keraguan kalau dimasukkan situ sudah aman. Karena kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman yang banyak. Membasuh itu sudah pengalaman makan asam garam.
maka mengajikan anak kita, maka supaya lebih selamat, supaya kita lebih merasa nyaman, tidak ragu-ragu, kita masukkan kepada orang yang memang kita tahu bahwa kualitas Al-Qur'annya, ketakwaannya, akhlaknya bagaimana, masyhurnya bagaimana. Masyhur bukan berarti dia harus juara 1 MTQ, tidak. Tapi kan di sini masya Allah ada ustadz yang punya murid berapa puluh, muridnya itu masya Allah senang kepada itu kan indikator bahwa ini guru yang disenangi murid itu baik gurunya. Maka kita akan mencarikan murid untuk anak kita, mencarikan guru untuk anak kita, mereka yang memang jempolan, yang memang kualitasnya bagus. Bagus secara mengajarnya, kualitas Qur'annya, maupun bagus pada aspek kualitas keagamaannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.